Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Liziana. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang evaluasi pendidikan khususnya portofolio dalam rangka tugas UAS saya dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi STP MPD. Mari kita dengarkan sedikit penjelasannya. Secara umum, evaluasi pendidikan adalah proses sistematik untuk mendapatkan berbagai data mengenai komponen pendidikan untuk kemudian dilakukan penilaian, pengendalian, dan penetapan mutu pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, untuk memastikan kesalahannya, berikutnya ada beberapa uraian mengenai pengertian evaluasi menurut para ahli secara yuridis. Tujuan dari evaluasi pendidikan yaitu pertama sebagai membuat kebijakan dan keputusan, kemudian menilai hasil yang dicapai para pelajar, kemudian menilai kurikulum, memberikan kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang telah diberikan, memperbaiki materi dan program pendidikan. Adapun tujuan secara khususnya adalah untuk mengetahui kemajuan pelajar peserta didik setelah ia menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu, dan untuk mengetahui tingkat efisien metode pendidikan yang pergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu. Ruang lingkup evaluasi pendidikan. Cakupan ruang lingkupnya meliputi evaluasi pembelajaran yang merupakan inti dari pembahasan evaluasi yang kegiatannya berada dalam lingkup kelas atau di dalam lingkungan proses belajar mengajar. Kemudian evaluasi program pendidikan, yakni cakupannya evaluasi pendidikan yang lebih luas, yaitu dimulai dari evaluasi kurikulum sampai pada evaluasi program dalam satu bidang studi, termasuk di dalamnya program, implementasi program, dan juga efektivitas program. Yang ketiga adalah evaluasi sistem pendidikan. Ini merupakan evaluasi pendidikan yang paling luas. Macam-macam kegiatan yang termasuk dalam evaluasi ini antara lain evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga yang dicontohkan dalam evaluasi akreditasi lembaga pendidikan. Menurut Steph Lebem, membagi evaluasi pendidikan menjadi 4 ruang, yaitu yang pertama evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, evaluasi produk, dan evaluasi konteks. Sementara itu menurut Sudiono, pembagian evaluasi bagi menjadi evaluasi program pengajaran, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, dan juga evaluasi hasil belajar. Jenis-jenis evaluasi pendidikan, yang pertama evaluasi pembelajaran erat kaitannya dengan kegiatan dalam lingkungan kelas. Nah, secara metode evaluasi menurut Taiban Napis, mengelompokkan evaluasi pendidikan itu menjadi 3. Yang pertama adalah metode kualitatif, kemudian kuantitatif, dan metode gabungan. Salah satu bagian dari evaluasi pembelajaran adalah portofolio. Portofolio sendiri adalah kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dalam waktu ke waktu. Karakteristik dari portofolio yang pertama adalah asesmen portofolio adalah asesmen yang menuntut adanya kerjasama antara murid dan guru. Kemudian asesmen portofolio tidak hanya menuntut hasil karya siswa, tetapi yang terpenting adalah proses seleksi yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu untuk dimasukkan dalam kumpulan hasil karya siswa. Kemudian hasil karya siswa dikumpulkan dari waktu ke waktu. Kumpulan karya tersebut digunakan oleh siswa untuk melakukan refleksi sehingga siswa mampu mengenal kelembagaan dan kelebihan karya yang dihasilkannya, serta mengetahui kelemahan dari bahan pembelajaran sebagai bahan pembelajaran berikutnya. Yang keempat, sebagai kriteria penilaian yang digunakan itu harus jelas baik oleh guru maupun oleh siswa dan diterapkan secara konsisten. Tujuan portofolio. Yang pertama adalah perkembangan hasil belajar siswa. Ini menunjukkan perubahan atau perkembangan kinerja siswa, membantu mengembangkan proses keterampilan secara self-evaluation, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, membantu perkembangan kinerja siswa dalam proses atau produk yang dihasilkan. Kemudian menunjukkan kemampuan siswa secara langsung, menunjukkan kinerja siswa pada akhir semester atau akhir tahun, menyiapkan hasil kerja terbaik untuk ditunjukkan kepada orang,
kemudian menunjukkan hasil lain pekerjaan yang paling baik, kemudian mengkomunikasikan bakat, keterampilan, dan kemampuan siswa kepada guru yang mengajar tahun berikutnya. Kemudian menilai secara keseluruhan pencapaian belajar siswa, menyimpan karya siswa untuk memperoleh nilai akhir, menyimpan perkembangan karya siswa untuk mencapai kriteria yang telah ditetapkan, dan menempatkan siswa pada tempat yang tepat. Perbedaan antara portofolio sebagai hasil karya dan portofolio sebagai asesmen. Sebagai karya, portofolio adalah presentasi keterampilan yang telah dimiliki, kemudian sebagai bukti pengembangan suatu ranah, untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, keempat sebagai bahan yang akan dibahas pada suatu pertemuan, yang kelima sebagai bahan pelaporan. Sedangkan portofolio sebagai asesmen adalah sebagai landasan pengembangan level berikutnya, kemudian untuk mempromosikan pengembangan berikutnya, sebagai bukti kemampuan yang telah dicapai, untuk memodifikasi pengajaran yang akan dilakukan, dan yang kelima untuk menyesuaikan kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan portofolio. Yang pertama, saling percaya. Guru dan siswa merupakan elemen yang terkait dalam proses portofolio ini. Harus memiliki semangat saling membantu agar proses berlangsung dengan baik. Kemudian kerahasiaan bersama. Bukti portofolio merupakan milik pribadi peserta didik. Apabila ada pihak yang ingin atau memerlukan portofolio tersebut hanya untuk kepentingan dokumen belajar siswa tersebut. Kemudian milik bersama. Semua pihak yang terlibat dalam pelajaran dan pembuatan portofolio harus menganggap semua bukti merupakan milik bersama dan menyepakati tempat penyimpanan. Prinsip portofolio yang keempat adalah kepuasan. Hasil kerja portofolio berisikan keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Yang kelima sebagai kesesuaian. Kepuasan hasil belajar siswa harus membawa kesesuaian peserta pendidik mencapai standar kompetensi dan indikator keberhasilan belajar yang ditetapkan. Dan yang keenam adalah penilaian proses dan hasil. Aspek dari penilaian portofolio adalah penilaian hasil, yaitu penilaian hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Keunggulan dari portofolio yang pertama akuntabel, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dapat memeriksa penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Penilaian ini memungkinkan individu peserta didik aktif dalam menyelesaikan tugas belajar. Kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat. Penilaian ini memungkinkan individu peserta didik untuk berkembang sesuai karakteristik, kebutuhan, dan keunggulannya. Fleksibel, penilaian hasil belajar dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan indikator yang disepakati untuk menilai perkembangan atau kemajuan peserta didik dalam menghasilkan suatu karya. Keunggulan selanjutnya adalah adil. Penilaian harus adil tanpa dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi peserta didik. Kemudian perubahan paradigma penilaian dengan masuknya penilaian portofolio dalam pembelajaran membawa suasana baru yang dapat membangun paradigma baru khususnya dalam penilaian. Kemudian adalah penilaian diri. Pengukuran dilakukan berdasarkan fakta hasil peserta didik. Yang terakhir adalah tanggung jawab bersama antara peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat untuk merancang pembelajaran dan menilai kemajuan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terjadi. Setelah tadi ada keunggulan dari portofolio, sekarang kita akan bahas tentang kelemahan portofolio. Yang pertama, waktu ekstra. Penilaian portofolio membutuhkan kerja ekstra dibandingkan dengan penilaian lainnya. Lama pengerjaan siswa untuk membuat bukti portofolio berupa produk, video, atau hasil karya lainnya. Yang kedua, realitas penilaian portofolio nampak kurang reliable dan kurang formal dari penilaian lainnya. Kelemahan yang ketiga adalah pencapaian akhir. Guru sudah terbiasa memperhatikan pencapaian akhir. Jika hal ini terjadi, maka penilaian portofolio tidak berjalan sebagaimana mestinya dan hasilnya tidak maksimal. Kelemahan yang keempat adalah top-down pelaksanaan penilaian sepenuhnya ada pada guru. Skeptisme, masyarakat terutama orang tua masih menilai angka sebagai gambaran keberhasilan peserta didik. Yang keenam,
merupakan hal yang baru. Portofolio ini merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan, sehingga masih banyak yang belum memahami. Kelemahan yang ketujuh adalah penerapan di sekolah. Untuk penilaian portofolio masih diperlukan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Kemudian kelemahannya adalah tempat penyimpanan dan dokumen milik setiap peserta didik harus dirawat dan tersimpan dengan baik. Dan ini memerlukan tempat yang tidak sedikit atau memerlukan biaya untuk tempat penyimpanan. Yang terakhir adalah guru belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, cenderung akan kesulitan membuat instrumen penilaian. Sekian pembahasan tentang evaluasi pembelajaran khususnya portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.